Selamat pagi sahabat GFS TV, salam sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita luangkan waktu sejenak berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami pada malam tadi. Hantarlah kami oleh firman-Mu ketika kami memasuki hari yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk kami beraktivitas. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat ke-8 dan ayat ke-9. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudaraku yang kekasih, sulit berkata cukup jika itu berhubungan dengan harta atau materi. Karena rasa puas manusia tidak pernah berakhir, selalu merasa masih kurang. Maka untuk memenuhi kepuasan hidup, manusia terus mencari, mengumpulkan lebih banyak lagi, sekalipun sudah berkelimpahan, namun tetap belum merasa puas. Keadaan ini diibaratkan mengisi air ke dalam sebuah botol yang alasnya berlubang. Sebanyak apapun air dimasukkan ke dalam botol, dia tidak akan pernah penuh. Sebab air akan keluar dari bawah tanpa tak tertampung. Demikianlah kepuasan datang ketika telah mendapatkan yang kita inginkan. Akan tetapi dia hanya melintas, kemudian berlalu dan menghilang. Seterusnya akan muncul keinginan baru. Itulah sebabnya manusia tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Saudara yang kekasih, jika Paulus mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah, apa maksudnya? Yang pertama, bukan berarti tidak boleh berusaha menambah harta atau tidak boleh kaya. Tetapi mengingatkan kita bahwa orang yang ingin menjadi kaya dapat jatuh ke dalam berbagai pencobaan, dapat terjerat oleh nafsu ketamakan. Orang tamak adalah orang yang ingin punya lebih banyak dan semakin banyak, tidak pernah merasa cukup. Akhirnya malah terpenjara oleh hartanya. Ketamakan mampu membuat orang menyimpang dari iman dengan menghalalkan segala cara. Ketamakan dapat mengubah pribadi menjadi cinta uang. Padahal firman Tuhan mengatakan ayat 10, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Adalah kemurkaan bagi Allah jika kita lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Dan adalah kebodohan jika kita lebih mencintai uang daripada mencintai kesehatan atau mencintai keluarga kita. Yang kedua, agar kita belajar merasa berkecukupan, berani berkata cukup dan bersyukur. Bahkan harus merasa bahagia dengan keadaan yang ada sekarang pada kita. Mensyukuri yang kita miliki sekarang. Saudara yang kekasih,
Orang yang tidak pernah bersyukur adalah ibarat orang yang menggenggam air. Semakin kencang digenggam, maka air semakin banyak yang keluar. Yang tersisa hanya bekas air. Hanya dengan bersyukur, maka apa yang ada pada kita dapat kita nikmati. Sekaligus dalam sukacita menantikan berkat yang berikutnya. Berkecukupan dalam Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan. 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mau dipimpin Roh Kudus agar kami senantiasa memiliki rasa cukup di hati dan berani berkata cukup dan mensyukuri berkat Tuhan. Tuntun juga kami mengelola apa yang telah kami miliki sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku.